record room lagi berarti ya Bu ya. Iya, kelompok Tadi tiga udah selesai empat. nggak Bu? Non, Ini kebetulan mau, Bu Budi nanti coaching jam berapa Bu jadinya Bu? jam 11. Oh jam 11. Oke, Oke. karena nanti Tak. siang sudah ada jadwal yang lain. Oke siap. Oke, Tak baik. buatkan langsung 4 record room dulu Bu. Oh, Soalnya bagus ini, ya. iya, Iya, soalnya saya malah ternyata, keluar lah tadi lupa. nggak apa-apa Bu. Tak Iya, buatkan record roomnya dulu. iya. Ya buat teman-teman yang mau yang bertugas record, silahkan itu mengajukan izin record dulu. Atau udah bisa langsung. Berarti saya masuk ke room berapa, Mas, jadinya? Di room 2 aja Bu. Oh, iya. Oke, monggo teman-teman di Iya, soalnya kelompok ya, Mas tiga Andi. empat masuk. Oke, bisa masuk ke room 2 ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adik-adik semuanya, kita bertemu lagi di hari ke-11. Ya. Bagaimana hari ini kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, masih semangat. Lumayan Semangat. masih Bu. Hmm, kalau tidak semangat gimana? Harus disemangatin Bu. Harus. Nah, ini tuh fase paling, nah kalau menurut saya loh ya, saya sebagai orang tua ya, bukan sebagai wijaiswara, itu merupakan momen yang sangat krusial karena juga termasuk bagian dari apa ya, mengubah nasib juga. Ya posisi jenengan dari apa kemarin tuh warga negara sipil menjadi aparatur sipil negara. Mudah-mudahan tercapai ya adik-adik semuanya, Amin. bisa tercapai dan Amin. kita Amin menjadi ya rabbal alamin. ASN yang betul-betul itu profesional, di mana eh, fungsi ASN itu menjadi apa? Pelayan Pelayan masyarakat, Bu. masyarakat. Pelayan masyarakat Bu. Salah satunya, salah duanya, Pelaksana kebijakan publik dulu. pelaksana kebijakan publik. Salah tiganya,
Berkat bangsa. Mm-mm. Perekat dan Pemersatu. pemersatu bangsa. Itu ya, jadi tiga itu harus dengan pegang betul sehingga nanti ketika pas ada hoax atau ada kejadian-kejadian yang sekarang itu kan banyak sekali ya, Anda bisa menyikapi dari berbagai macam hoax ataupun yang memang realita yang membuat kegalauan. Ya, ya adik-adik semuanya, saat ini kita akan melaksanakan apa namanya presentasi dari kegiatan yang sudah adik-adik buat ya. Gimana adik-adik, ada kesulitan enggak membuat tiga Bu, lk Ya, ada kesulitan? alhamdulillah timnya solid jadi cepat kerjanya gitu. Oh, alhamdulillah. Ini yang kerja kelompok ya, Mbak Safri. Nggih, nggih Bu. Heeh. Tapi yang kerja individu gimana? Ada kesulitan enggak? Tidak Eh, kan? relatif Ya, tidak Bu. Nggih. beda lah itu mudah-mudah kok. Ya, apalagi sekarang kan jenengan punya sahabat karib. Pada ketawa. Sahabat karib yang bisa ditanya kapanpun tidak pernah marah dan selalu menjawab dengan oke, saya bantu dengan mengerjakan apa yang kamu minta. Gimana hasilnya? Apa perlu saya buatkan lagi? Ya enggak. Cukup tersedia apa? Kuota, ya kan? Mbak Tiara itu umurnya berapa ya? Tiara, kelahiran berapa? Tahun 99, Bu. Tiara Sangadatu Nisa. Nggih, 99, Ibu. 26. 99. Berarti 26 berapa itu? tahun. 26. 26. Wajahnya imut-imut kayak baby ya. Oh, ya masih kecil banget. Tak pikir ini masih SD kok di sini nih. Ya. Ya. Nah, kalau yang lain ya sudah ini memang wajahnya baby face ya. Imut-imut. Mbak Tiara ini sebagai apa? Saya guru, Bu. Guru Al-Quran hadis. Guru apa? Guru Nah, ini Al-Quran tingginya hadis. berapa tuh ini? Kecil banget nih orangnya. Hah? Enggak usah jawab ya. Gak apa-apa, Bu. Ini kecil banget nih kayaknya. Ya, tapi enggak tahu mungkin wajahnya. Baik. Adik-adik, untuk hari ini siapa yang ingin presentasi video? Ayo, ini kan kelompok 3 dan 4 toh. Kelompok 3 siapa yang ingin presentasi? Videonya seperti apa? Jangan lama-lama, waktu kita sedikit loh ini. Ya wes Bu Budi ya arep betah-betahan we menang we. Lumayan 2 jam diam. Mm-mm. Pindah ke perangkat ini Bu, saya coba Ya, coba sebentar. Sambil sambil mungkin yang lain kalau ngerjainnya. nggih. Yang lain sambil persiapan ya. Oke, Bu. Ya, ini kita jumlah anggotanya berapa? Kelompok 3 ada berapa orang? Ada 9 orang, Bu. 9. Kelompok Kelompok 4 4 ada 10 orang. berarti harusnya 19 ya. Harusnya 20 kalian jenengan nih Nah harusnya. iya, heeh. Ini siapa Ya, yang belum masuk ini? Coba dicek. ya, Bu. Kelompok 1 sudah berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 ada 9 orang, Bu. Genap. Pas Jadi kurang ya. kelompok 4 satu. Nah, kelompok 4 siapa ini yang belum masuk ini? Kurang Mas Yusuf, Bu. Nanti dicoba dihubungi dulu kembali. Jangan dihubungi ya. Dia tahu tuh kalau jam 11.
Kelompok 4. Atau dihitung juga boleh. Siapa tahu ketiduran ya. Atau ada tugas yang lain. Kelompok 4 kurang Yusuf. Ya. Ayo, Mbak Safri. Mohon maaf, ini ternyata perang saya perlu masuk ke Instagram. Mungkin yang lain yang diupload di YouTube saja yang bisa auto ngoten. Mbak Salma mungkin kayaknya uploadnya di Saya YouTube, Mbak. coba Ibu. Ya. Oh ya silahkan. Mm-mm. Ini yang lain siap-siap loh. Ini Mbak Wafiqotun Oh, Nikmah. sudah terlihat nih. Ya, tapi kok berhenti ya? Di play dulu. Suaranya tuh sudah Assalamualaikum dicetak. Oh, udah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Wafikotul Nikmah. Saya peserta Latsar periode 8 angkatan 43 kelompok 4. Jabatan saya adalah guru ahli pertama bahasa Arab di MAN 3 Kebumen. Di video saya kali ini, saya akan menceritakan pengalaman belajar secara sinkronus dan asinkronus terkait materi manajemen ASN dan Smart ASN. Pada sesi sinkronus, pembelajaran dilakukan secara virtual melalui Zoom. Pembelajaran dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pembelajaran diawali dengan apel pembukaan, kemudian perkenalan oleh pemateri dan sebagian peserta Latsar. Dilanjutkan pemaparan materi terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Selesai pemaparan materi, dilakukan asesmen awal melalui website Waigrun. Kemudian diakhiri pembagian tugas individu dan tugas kelompok oleh pemateri. Diskusi yang berlangsung secara real time membantu saya memperdalam pemahaman dan melihat bagaimana materi tersebut diterapkan dalam konteks nyata. Sementara itu, melalui pembelajaran asinkronus, saya bisa lebih fleksibel dalam mengakses materi mandiri seperti video pembelajaran dan modul pembelajaran. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas waktu, sehingga saya bisa belajar sesuai dengan ritme saya sendiri. Dalam sesi ini, saya lebih banyak merefleksikan isi materi, terutama terkait pentingnya transformasi ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Konsep Smart ASN yang memiliki tujuan membentuk karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan 2 implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Melalui pembelajaran sinkronus dan asinkronus, saya mendapatkan pemahaman secara menyeluruh terkait materi manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Saya menyadari pentingnya transformasi ASN agar mampu menjawab tantangan zaman, khususnya di era digital dan birokrasi yang terus berubah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih Mbak Wafiqotun Nikmah. Ya, yang mana tuh ini orangnya? Sebentar. Wafik, Wafik. Oh ini, yang bawah ini. Baik, satu lagi. Nanti kita komen sedikit-sedikit. Ini Mbak Wafik itu kelompok 4 ya? Iya Ibu, kelompok 4. Empat. Iya. Oke, ini. Loh, malah orangnya berkurang satu lagi nih. Coba cek lagi. Oke. Mungkin kepental, Bu. Terpental ya, mungkin ya. Mm-mm. Nah, sudah masuk lagi nih. Adik-adik, sambil menunggu siapa yang share. Ini saya Share, Bu. ingatkan. Saya ingatkan nih, sebentar ya. Saya itu kalau berdiri susah banget ini.
kayaknya tuh saya tuh kena punggungnya kemarin itu. Jadi kalau duduk normal, tapi kalau mau pergeseran itu apalagi berdiri berjalan susah banget nih. Jadi kalau orang melihat saya sekarang tuh sehat karena hanya wajah dan badan. Ya. Sebentar. Ini sudah lengkap. Masih kurang satu. Ya, matur nuwun Mbak Mufaridah. Amin. Jadi gini Bapak Ibu, kalau sekarang mungkin masih terpental-pental tidak apa-apa. Tapi besok kalau seminar itu harus, nah nih, Pak Yusuf ini kenapa terlambat? Terlambatnya lama loh ini. Saya dari belakang, Bu. Bang Hah? Hajat, Bu. Dari belakang. Belakang mana? Kamar mandi WC. Hmm. Nah, Bu. Bisa enggak boleh telat ya, karena ini juga Oke. pembentukan karakter nih. Ya, Bu. Ya, Misalnya pun Bu. telat kan itu kan bisa masuk dulu, kemudian izin ya. Oke. Ya, Oke, terima Bu. kasih Mbak Maisaroh. Ya. Baik. Jadi tadi saya ulang ya, kalau pas seminar, kalau saya pribadi loh ya, saya akan mencari tempat yang satu tidak noise, ya. Dua, internet dijamin. Yang namanya usaha pasti kalau Allah menentukan terpental ya terpental, tapi usaha manusia itu harus ada, ya. Jadi misalnya kok jenengan kok mengandalkan WiFi, maka yakinkan dulu WiFi-nya itu aman. Kemudian kalau tidak yakin pakai datanya sendiri, tidak usah ragu. Mbak Budi saja kalau di rumah juga tidak ada WiFi, pakainya ya data. Zoom sehari penuh itu. Bahkan mungkin bisa sampai malam, nggak pakai data. Ya. Karena ini berkaitan dengan aset. Kemarin kejadian betul itu. Pas presentasi mau diberikan masukan sama penguji, terpental. Masuknya terakhir-terakhir lagi. Ya percuma, ya kan? Masukan tidak jadi diberikan. Ya mungkin lulus tapi ya janjinya tidak memuaskan. Kalau saya sebagai pribadi, ya gitu. Terus ingat jangan telat. Itu yang penting lagi, ya. Karena yang menguji itu pejabat-pejabat. Ya mungkin dengan WI juga. Saya juga iya kadang-kadang. Tapi kan kalau dari luar tuh pasti pejabat gitu. Baik, mana ini? Kok tidak share-share? Satu lagi. Ya, monggo. Siapa ini tadi? Pak Muhammad Doifan. Kelompok Sudah berapa? terlihat kelompok 3, Bu. Ya, oke. Mewakili kelompok 3 ya. Muhammad Doifan. Oke, belum. Sudah di play? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doifan Faas. Saya adalah penghulu ahli pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Hari ini saya akan berbagi pengalaman terkait pembelajaran latsar. Pembelajaran latsar dilakukan dengan dua model, sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran melalui sinkronus, yakni kita melakukan pembelajaran tatap layar via Zoom meeting. Sedangkan pembelajaran melalui asinkronus, kita belajar mandiri melalui modul dan PowerPoint yang telah disediakan oleh BDK, Balai Diklat Keagamaan. Materi-materi yang diajarkan dalam kegiatan latsar pada kali ini, di agenda 1 kita belajar mengenai nilai-nilai bela negara, di mana sebagai aparatur sipil negara, saya menyadari bahwa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai bela negara adalah sebuah keharusan. Bela negara tidak semata diartikan sebagai angkat senjata, tetapi juga diwujudkan melalui pengabdian yang tulus, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Di agenda yang kedua, saya belajar mengenai nilai-nilai dasar ASN. Sebagai ASN, saya menyadari bahwa nilai-nilai dasar berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, merupakan pedoman moral
dan etika kerja yang harus selalu dihayati serta diamalkan dalam setiap aktivitas. Nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, melainkan tuntunan sikap agar ASN dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Di agenda ketiga, kita belajar mengenai peran dan kedudukan ASN dalam mewujudkan smart governance dan smart ASN. Saya memahami bahwa kedudukan saya sebagai aparatur sipil negara dan abdi masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas serta menjadi ASN yang profesional dan adaptif. Demikian pengalaman pembelajaran saya selama laksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri dulu aplaus. Ya, aplaus atau like, malah keliru. Aplaus kok mau share. Sebentar, aplausnya. Oke. Ya. Adik-adik itu mau saling komen atau langsung Bu Budi? Nah, Budi aja ya, biar hemat Oke, waktu. Karena langsung Bu Putih aja, ya Bu. waktunya ternyata cepet banget nih. Ini sudah bagus semuanya. Eh, Bentar. Untuk Mbak Bafik ya. Mbak Bafik dan Mas Do Ivan tuh sama. Coba saya tanya dulu. Jenengan tuh bangga enggak bekerja di Kemenak dan mengikuti latsar di Balai Diklat Keagamaan Semarang? Bangga, Bu. Bangga. Coba ditunjukkan bangganya di sebelah mana. Nah, ini dua-duanya. Tadi yang kelompok 1, 2 itu juga iya. Sama. Jadi tidak ada tulisan Balai Diklat Keagamaan Semarang. Itu kan tambah sedikit di title-nya itu. Coba. Ya kan, mengikuti latsar, angkatan berapa, nah, bawahnya nak seret. Itu sudah menunjukkan, dan itu akan jadi kenangan jenengan. Bahwa saya itu mengikuti latsar di BJK Semarang. Kalau Mas Do Iwan sudah menyebutkan yang kurang. Ya kan? Cuma Balai Diklat Keagamaan, tidak ada Semarangnya. Jadi di title cover itu, ini memang kebanyakan belum diberi cover ya. Itu bisa dituliskan seperti itu, identitasnya mengikuti di mana. Kenapa? Sekarang se-Indonesia itu sedang melaksanakan latsar. Jadi kalau jenengan tidak menyebutkan ya tidak akan kelihatan itu di mana. Ya, se-Indonesia. Tapi tugas paling banyak itu di BDK Semarang. Jadi kalau ada pergeseran jadwal ya normal. Karena apa? Itu tugasnya banyak. Tidak hanya di bagian jenengan saja. Lebih banyak tumpuk undung. Karena sebanyak 2.700 lebih itu. Sebetulnya WI itu banyak yang berat karena apa? Secara fisik itu sudah sangat capek itu. Misalnya Zoom itu dari jam 8 itu sampai jam 5 sore atau jam 6 sore atau bahkan ada yang sampai jam 9. Nggak bisa dibayangkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada tertentu yang mungkin agak bergeser atau apa itu ya bukan harap malum ya. Itu menjadi hal yang wajar. Karena sebetulnya WI itu sudah mengusulkan separuh mau diberikan di tahun depan. Kalau separuh di tahun depan berarti jenengan mungkin termasuk yang golongan tidak masuk ke PNS tahun ini. Ya, tidak boleh karena apa? Harus dan itu juga tidak ada anggaran. WI asli pengajar kelas 1 cuma 3. Nah, dengan tidak adanya anggaran maka seluruh WI 25 itu diminta mengajar semuanya. Karena tidak ada anggaran. Kalau ada anggaran maka narasumbernya dari luar. Gitu. Ya. Meskipun kualitas kami yang di pojok itu juga ya sama karena kita mengikuti pelatihan juga. Itu ya. eh, jadi kalau dengan buat lagi, jangan lupa sertakan BDK Semarang, kemudian hashtagnya. Kemudian untuk Mbak
Wafik itu sebetulnya menarik, cuma sayangnya bikin pusing. Karena apa? Harusnya landscape, tapi dijadikan portret, ya kan? Maka saran saya kalau mau membuat satu video yang untuk publik, jangan bikin pusing. Karena apa? Video yang berhasil itu pasti menarik, enak ditonton, sampai tidak mau pindah. Nah, kalau bikin pusing ini otomatis nanti akan ditinggal. Orang tidak akan mau melihat gini-gini, ya. Kemudian maka dari situ Mbak Nikmah dan Mbak Wafik ya dan teman-teman lain pilih media yang tepat, ya. Karena jenengan memakai bahan dari YouTube, dari kegiatan kita itu kan landscape. Maka nanti jenengan harus pilih, katakanlah itu kalau di KineMaster atau apapun, CapCut atau apa, itu kan ada pilihan ukurannya kan? Ada. Kemudian ada pilihan landscape atau portrait, ada. Maka kalau dominan yang jenengan mau upload itu landscape, karena kalau kita mengambil dari kegiatan gym kan landscape, maka pilihlah yang landscape juga. Ya. Kemudian Mbak Wafik berarti nanti video, videonya jangan vertikal, jangan portrait, tapi juga landscape. Ya. Jadi dari awal sampai belakang itu landscape. Atau kalau misalnya mau portrait, karena jenengan mau pakai TikTok atau di IG, tidak apa-apa. Yang penting nanti tetap landscape semua. Posisi posisi videonya itu loh. Ya. Tapi kalau jenengan mau portrait, sisipkannya juga tetap landscape. Jangan sampai bolak-balik gitu. Nah, maka pilih ukurannya 16:9 atau 9:16. Itu ya, yang pasti ya. Oke, kemudian title text, soundnya jelas, pesannya bagus, tidak ada musik. Nih. Nah, perlu atau tidak musik itu ya terserah jenengan, tapi musik itu biasanya memberikan semangat juga. Ya. Kemudian Mas Doivan, musiknya bagus, tapi sayang terakhir-terakhir itu agak keras, sehingga agak menutup narasi. Ya, nanti diperhatikan. Untuk narasinya juga sudah bagus, ya. Materinya bagus. Itu saja. Untuk yang lain juga sama saja. Ini berlaku untuk semuanya ya. Oke. Nah, kemudian adik-adik, saya ingin dilanjutkan karena ini mengingat waktunya, kita akan melompat di LK3 dulu, yang kelompok. Silakan. Tadi Mbak Wafik dan Mas Ivan sudah, monggo yang lainnya silakan. Sekarang yang tugas kelompok. Nanti kalau sisa waktu baru tugas individu. Izin saya ya, Bu. Yeah. Salma Nadia. Panggilannya apa Salma? Kelompok 4 apa ini? Salma Nadia. Belum nampak ya, Mbak? Ya, Bu, lagi proses. Ya. Nah, sambil menunggu, ada yang mau bertanya dulu? Oh ya, sudah di Zoom dulu, Mbak. Oke, Saya isi lende-lende ya. Sudah oke, tidak Bu. kuat ini untuk tegak. Di Zoom dulu. Sudah Ya, terlihat, Bu. cukup. Mm-mm. Ya. Izin mempresentasikan. Selamat pagi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi pagi wabarakatuh. juga. Kami dari kelompok 4 mendapatkan tema yang B, yaitu Smart ASN, terdiri dari 5 orang. Jadi ada 5 isu yang kami analisis ya, Bu ya, terkait dengan Smart Ya. ASN.
Yang pertama adalah isu eh, pertama yaitu belum optimalnya pemanfaatan website dan dia prodi sains biomedis untuk promosi, rekognisi, prestasi, dan akreditasi. Sebentar. Ini mau dijadikan core issue tidak? Ya, ini core issue. Jadi penyusunan ini dari core issue masing-masing anggota kelompok, Bu. Maaf, besok mau dijadikan RA enggak? Oh ya, iya, betul. Iya. Oke. Nah, coba kita benahi ya. Upayakan untuk semuanya ya. Objek ditulis, diselesaikan dulu, baru diikuti subjek. Ya, misal ini. Belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial untuk promosi, rekognisi prestasi dan akreditasi di prodi sains biomedis. Nah, mana ini? Halo? Oke, Bu. Saya catat ya, Bu ya. Iya. Saya catat manual maksudnya nggak di situ. Boleh. Oke. Jadi subjeknya dan lokasi itu di belakang. Jadi diselesaikan dulu. Belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial untuk promosi, rekognisi prestasi dan akreditasi pada prodi sains biomedis di apa ini? Di mana, Mbak? UIN Jaga, Bu. UIN mana? Sunan Kalijaga. Oh, berarti Jogja ya? Oke. Oke, ngoten ya. Jadi masalah utamanya apa? Ya ini, belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial. Di mana itu penting untuk promosi, rekognisi prestasi dan akreditasi pada prodi sains biomedis dan belum optimal. Karena ini nanti untuk mau RA, saya tanya lagi ya. Ya, Bu. Berarti media sosial itu sudah ada? Sudah, jadi prodi kami kan termasuk baru ya Bu, 1 tahun, sehingga belum termanfaatkan dengan baik penggunaan website dan media sosial dalam hal ini YouTube sama Instagram, Bu. Oh, YouTube dan Instagram. Nah, Ya. sekarang jenengan mau mengoptimalkan pakai apa? Untuk pengoptimalan website, kami nanti terkait dengan konten ya Bu. Jadi awalnya memang nanti ada pemilihan personil terkait dengan pengelola media sosial. Itu nanti di SK-kan dari dekan. Kemudian nanti kami pembahasan terkait dengan konten-konten yang terkait karena kami institusi pendidikan, prodi, maka kontennya terkait dengan promosi, kemudian rekognisi prestasi dari dosen maupun mahasiswa, dan untuk membantu akreditasi. Oh, oke. Berarti kontennya promosi, rekognisi prestasi dan akreditasi ya? Iya. Ya, berarti sebentar. Nanti kalau saran saya kalau mau dijadikan judul berarti apa? Optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial. Berarti kan jenengan tidak menambah toh? Enggak. Tetap pakai YouTube dan IG kan? Iya, betul. Melalui apa? Melalui apa? Melalui konten promosi. Nah, itu yang saya maksud. Ya, tapi memang itu agak panjang ya. Melalui konten promosi, rekognisi prestasi, dan akreditasi. Kalau bisa diakronimkan lebih bagus lagi, Mbak. Oh, baik, Bu. Ya, nanti dicari supaya istilahnya itu tidak panjang. Ya. Yang melaluinya itu ya. Baik, Oke, Bu. jadi ini sudah jelas. Nanti arahnya adalah pembuatan konten kan. Betul. Satu pembuatan konten. Pertama tentu menentukan tim tadi ya. Iya, betul, Bu. Tim, kemudian programnya. Ya kan? Iya. Programnya apa? Yaitu tentang konten promosi, rekognisi prestasi, dan akreditasi. Nah, kemudian perlu penjadwalan tidak? Misalnya setiap seminggu sekali atau apa itu perlu update konten, misalnya gitu. Iya, Bu. Ya. Timeline. Terus berarti nanti untuk evaluasinya tuh cek ada peningkatan follower enggak? Gitu. Iya.
Nah, Nggih, berarti peningkatan. sebelum evaluasi tentu penerapannya, yaitu ada sosialisasi. Kemudian Nggih, apa ya? Nah, setelah membuat konten kan mengupload, kemudian sosialisasi. Dari sosialisasi itu nanti akan ketahuan apakah pengunjungnya meningkat atau tidak, gitu ya, kira-kira. iya Bu, betul. Oke, baik, turun langsung solusi, Oke, solusi langsung solusi, ini Bu. solusi. Ah, ini alternatif. Oke, nih SK pengelola, nggih. Berarti nanti jenengan kalau mungkin ya diposisikan di pengelola media ya. Iya Bu, sudah memang Hmm. sudah dapat Oh SK sudah, gitu. ya rapat rutin konten, oke timeline. Nah ini timeline itu kan jadwalnya juga ya. Nggih, betul. Bukan hanya timeline publikasi, tapi timeline uploadnya ya. Iya Bu, Terus apa tadi? Penerapan standar kualitas, penerapan oke. Peningkatan skill kita, baik. Penguatan, oke. keamanan. Turun-turun, melakukan backup. Mm-mm. Sudah Bu itu. Sudah. Oh, Nggih. yang tadi saya sebutkan penting ya. Jadi Oh ya, kalau saya sudah tambahkan. upload, ya, nanti tambahkan apa tadi? Eh, Sosialisasi. sosialisasi Ya. untuk Kan mungkin penerapannya. orang tidak tahu ada menu baru. Iya, betul Bu. Terus nanti lanjutkan dengan apa tadi? Evaluasi. Ya, sehingga nanti Nggih, akan menjadi program yang berkelanjutan. iya, Tidak hanya ketika lansar. Ya. nggih. Oke, Siap Bu. makanya kan tadi perlu jadwal. Iya, Setiap apa nanti buat konten baru. Jadi nggih. tidak hanya 40 hari, tapi berikutnya. Ya. Iya Baik, Bu. turun. Ya, ini sudah bagus. Oke. Ya. Ini isu kedua dari kelompok kami, yaitu kurangnya media edukasi fikih toharo bagi calon pengantin pada bimbingan perkawinan di KUA Kalasan. Oh, gitu. Nggih. Ya, kurangnya Ini yang menjelaskan berarti langsung apa? yang menulis Ya, atau coba. saya Bu? Saya Yang membuat coba. nggih. Siapa? Mas Yusuf, silahkan Mas Yusuf. Ini Bu, jadi isu yang saya angkat yaitu kurangnya media edukasi. Jadi memang untuk ada itu keluarga Sakinah Saya tanya dulu, kemudian Pak Yusuf. dari halo, Untuk membuat media edukasi fikih toharoh itu wujudnya apa? Outputnya? nanti untuk edukasi kita harap ini meliputi macam-macam kemudian Mm-mm. persoalan-persoalan seputar Suaranya kok terputus-putus ya? terus cepot dan Masih mandi besar, mandi wajib Mm-mm. seperti itu Bu. Coba Pak Sama diulang, tayamum. diulang. Tapi jenengan pakai apa yang menyebabkan suaranya tidak putus-putus? Baik, masuk belum Bu? Coba tak Ya, tidak coba usah. sekarang. Coba, langsung Jadi solusinya, coba. Solusinya. Oke. solusinya Mm-mm. Nah, ini Bu. ya. Satu, untuk solusi dari isu tadi, satu penyusunan media edukasi digital yang mudah diakses. Para catin itu tidak hanya mendapatkan di saat bimbing saja, tetapi nanti ketika di rumah dan diperlukan rujukan cara apapun itu nanti bisa merujuk ke e-book. Nah, nanti pembekalannya melalui brosur. Pembuatan brosur itu untuk akses e-book melalui barcode. Kemudian yang ketiga, integrasi media digital dalam bimbingan perkawinan. Jadi menggabungkan metode ceramah. Jadi biasanya cuma ceramah, ini kemudian disimulasi dengan akses dan seminar e-book. Kemudian yang keempat, kolaborasi dan dukungan itu kita saling membackup satu sama lain antara penyuluh satu dengan yang lain untuk mengembangkan media edukasi serta dalam pemaparan materi di saat bimbing. Oke. Sebetulnya ini sudah logis urutannya, tapi sama seperti milik Mbak Salma tadi,
Itu Nggih, ada beberapa tahapan yang belum ya. Nanti nggih. disesuaikan. Misalnya perlu enggak ini misalnya ada tim, kemudian perlu enggak sosialisasi, kemudian evaluasi ya. Ini mau diangkat Oh, toh Pak Yusuf? oh iya, belum saya masukkan. Ada kalau ini evaluasi ada nanti di akhir evaluasi dan survei kepuasan terkait hadirnya e-book. Ya, nanti Ya, saya mungkin. baik. Terima kasih. Tapi pengalaman saya membuat e-book itu semalam aja selesai, Oke, ya. Ini ya kan? Yang kemarin lama itu persiapannya. Yang Oke. lama itu persiapannya. Maka kalau waktunya 40 hari, produknya hanya e-book, menurut saya itu kurang. Oke. Ya, Ini karena sama saya tuh brosur. pernah membuat e-book dan jadi juara juga. Hmm. Juara yang mengadakan tuh Lembaga Administrasi Negara. Jadi saya juara WI se-Indonesia juga tentang membuat e-book itu semalam selesai. Yang lama itu persiapannya. Hmm. Oke. Nah, maka saran Oke. saya selain e-book itu, karena ini kan toharoh, ya, tentu Oke. di dalamnya nanti upayakan ada di dalam e-book itu ada link-link yang terkait dengan video. Video tentang apa? Tentang toharoh, gitu. Oh, oke. Oke, Berarti nah, baik hmm? konten anu nggih. Konten Iya, ini video. kontennya tentang video juga. Kalau hanya PDF tidak ada link-link ke video-video ya tidak Oke. terlalu anu ini Pak. Karena kan toharoh itu kan tata cara kan, prosedural Oke. kan. Prosedural itu kan kadang perlu demonstrasi, ditunjukkan dengan gini loh yang betul. Misalnya ini dengan gerakan bukan hanya membaca. Oke? Oke. Jadi ibunya saya harap itu betul-betul interaktif. Di situ ada link-link eh, yang terkait dengan standar operasional prosedur ketika Oke. bertoharoh. Nggih, Baik. itu saran saya meskipun jenengan besok tidak saya bimbing nggih. Nggih, Oke. cukup Pak. Nggih. Oke. Terima kasih, Nggih. Bu. Nggih, sami-sami. Berikutnya, Oke. Selanjutnya isu ketiga, Bu, terkait belum tersedianya media pembelajaran kamus tematik berbasis e-book pada mata pelajaran bahasa Arab di IMAN 3 Kebumen. Ini mungkin bisa langsung kan ya, nggih Mbak langsung. Rafiqah. Monggo. Yang isunya dulu Mbak. Oh ya, sip. Coba ini yang guru bahasa Arab mana? Saya Ibu. Ya, Mbak Nifafik, silahkan. Media pembelajaran kamus tematik berbasis e-book. Nah, e-book lagi ya. Saya sarankan kalau ini kan kalau video mungkin tidak, tapi nanti insert sound. Bisa kan? Iya Ibu, insya Ya, Allah. di e-book itu ada fasilitas untuk insert sound. Jadi misalnya ini kan kamus tematik, ya. Kamusnya tertulis seperti apa, cara bacanya yang benar itu loh, pakai sound. Maka jenengan nanti misalnya ada satu kata, bacalah, bacakan dengan betul, ya, dan masukkan di e-book itu. Gimana? Bisa? Nanti coba saya usahakan Ibu. Karena kan itu kosakatanya banyak ya. Iya. Ya, Mm-mm. itu 6 bab. Jadi ya nanti saya coba dulu. Ya, nanti itu saran saya. Tapi kalau nanti pembimbingnya siapa toh? Jenengan? Pak Kelompok Junaidi 4 kalau ya. nggak salah. Junaidi. Iya. Kelompok 4 itu Pak Jun. Iya. Nggih. Kalau Pak Jun kok kebetulan lewat di situ ya enggak apa-apa. Kan saya hanya memberikan saran ya, Iya. gitu. Iya, Ibu. Iya. Tapi Makasih memang Ibu. ya sebetulnya kamu sekarang itu kan dikembangkan berbasis suara juga ya. Nggih. Ya, nanti upayakan. Nggih. Baik. Berikutnya, isu berikutnya. Heeh. Isu keempat, Isu 4, belum optimalnya penggunaan kok media tidak ada tulisannya, pembelajaran. Mbak?
Oh, ini sekarang muncul. Ada Bu. Ya, Mm-mm. belum optimalnya penggunaan media pembelajaran bahasa Arab interaktif pada MAN Kota Tegal. Ya, ini Menurut siapa coba? Mas Zarkasi. Mm-mm. Siapa? Pak Yarkasi? Mana? Ya. Oh, baru kepental Bu, mohon maaf. Ya, Oh, Pak Yar, coba. Ini mau Baik. dipakai untuk RA enggak? Iya Bu, insya Allah tak Ya, pakai. berarti coba saya lihat di solusinya. Ya, Oh Mbak, pendengaran Salva tes ke itu. bawah Mbak. Biarkan sebentar. Peningkatan penyediaan media. Ini jenengan solusinya pakai apa, Pak? Optimalisasinya. Mohon maaf kok gangguan ini Bu. Tadi lancar-lancar aja tiba-tiba. Ini lancar kok suara jenengan tidak terputus-putus. Iya. Mm-mm. Pakai apa? Sebenarnya ini Bu, alternatif isu ini secara umum Bu, yang sudah pasti itu ada di metrik Bu. Mm-mm. Matrik apa? Metrik. Jadi solusinya adalah optimalisasi penggunaan media Wayground dalam Background. pembelajaran bahasa Arab di MAN Kota Tegal. Nah, urutan kegiatannya itu ada perencanaan, kemudian pembuatan perangkat pembelajaran, yang ketiga ada pembuatan medianya, keempat ada pelaksanaan, Mm-mm. yang terakhir ada evaluasi seperti itu. Background. Background itu bukan yang kemarin saya pakai ya? Oke, Oh ya. soalnya yang paling tak kuasai itu Bu, sebenarnya ada beberapa opsi. Cuma kalau tak pikir-pikir yang paling enak itu Wayground. Sebentar. Background itu fasilitas yang umum apa sih? Apa hanya kuis saja? Background itu apa fasilitasnya? Apakah apa saja, Pak? Coba dijelaskan. Ada PowerPoint interaktif, ada Mm-mm. kuis, Mm-mm. dan satu, ya lupa Bu, satu, ada tiga. Mm. Intinya rencana mau digunakan untuk gamifikasi, untuk Mm-mm. peningkatan mufrodat, Oh, bisa untuk lalu agar interaktif video, kemudian lesson dan assessment juga ya. ya 3. Nggih. Nah, maka saya harap nanti meskipun jenengan tidak bimbingan saya, itu nanti sebentar, saya tanya dulu. Jenengan kan tiba-tiba workshop ya, yang di atas dulu. mana Nah, sih Bu? kalau saran saya itu dibalik malahan. Jadi jenengan menyusun pembelajaran dengan media interaktif menggunakan Wayground, tapi jangan nyakuis nyatok loh ya. Jadi di situ ada Iya, lessonnya, kemudian ada juga gamenya, kemudian ada juga yang lain. Itu pergunakan semaksimal mungkin. Kemudian setelah sukses, misalnya mampu meningkatkan apa dari siswa, nggih, iya, kan otomatis kan ada. Dan tentu jenengan juga menggunakan produknya perencanaan modul ajar pasti itu. Modul ajar di mana di dalamnya itu ada iya, pakai penggunaan modul background. aja nanti. Heeh. Di dalamnya itu ada langkah-langkah menggunakan pembelajaran menggunakan background gitu. Kemudian ceknya apa? Penilaian. Apakah ada peningkatan kognitif dari anak? Kemudian secara minat atau apa meningkat tidak siswanya itu dengan adanya media interaktif itu, Oke. yaitu tesnya. Kemudian jika itu harus pasti meningkat ya Pak ya. Ya, oke. Kalau Insya iya Allah kalau Bu. tidak meningkat RA jenengan gagal itu, ya. Nah nanti Oke, nanti baru terakhir ada. baru sosialisasi ke teman-teman yang lain, gitu. Oh iya, iya. Sosialisasi termasuk cara pembuatannya, gitu. Ya Pak, silahkan dilanjutkan. Oke, Baik, terima kasih Bu. iya sami-sami. Oke, oh masih toh. Iya Bu, 5 isu. Oh, kurang optimalnya integrasi sistem digital untuk layanan kepegawaian kenaikan pangkat. Ya kan Mas Siapa ini? Azam
Mas Azam? Saya Bu, ini untuk judulnya tadi masih core isunya masih kurang kita bahkan subjeknya tadi Bu di kantor Coba Kementerian Agama sekarang Kabupaten dilengkapi. Sidoarjo. Mm-mm. Jadi jadi untuk isu core isunya itu nantinya akan berbunyi kurang optimalnya integrasi sistem digital untuk layanan kepegawaian kenaikan pangkat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Bu. Oh ya, jadi sudah jelas ya Iya Bu. subjeknya di mana kurang terintegrasi. Mau dijadikan RA enggak? Iya Bu, ini nanti akan jadi RA saya Bu. Nah, baik coba saya lihat anu nih solusinya. Hmm, kok? Nah, solusinya apa? Oh, yang di bawah Jadi malah sudah lengkap ya. iya Mm-mm. Bu. Mana solusinya? Oh, dilakukan ini Iya Bu. pengembangan sistem, pengembangan. Dilakukan dengan optimalisasi layanan digital kenaikan pangkat pegawai integrasi sistem di kantor Kementerian Agama Sukoharjo Bu. Jadi secara gambaran umumnya tuh nanti saya akan membuat bekerja sama dengan Pranata Komputer untuk membuat fitur layanan Mm-mm. kepegawaian kenaikan pangkat Bu di website kantor. Jadi nanti untuknya kenaikan pangkat itu nanti melalui website tersebut Bu. Hmm. Tidak tidak Ya, kemarin-kemarin Pak seperti Jaja, email, WA jenengan dan lain-lain. jabatannya apa? Analis SDM Bu. Analis SDM. Nanti yang membuat website ini siapa? Jenengan Prakom Bu, bukan. Jadi saya Prakom. cuma menyediakan arahnya ini, dan dari kemarin kan sebelumnya sudah berdiskusi juga Bu, saya sama Prakom terkait gambaran ini dan dari Prakom juga bersedia dan memberikan gambaran, oh saya menyelesaikan ini dalam beberapa minggu aja Bu. Berarti ini yang mengerjakan finishingnya juga Prakom. Ya Bu, tapi bagian adminnya saya Bu. Saya yang menyediakan bagian apa namanya tampilannya untuk apa-apa yang harus ada, dokumen persyaratan, alur dan berkas-berkas yang diperlukan Bu. Mm-mm. Nah, Prakomnya ngapain? Prakomnya nanti yang desain websitenya, Bu. Desain tampilan websitenya. Oh, katanya tadi jenengan yang menyediakan. Ya, contoh seperti ini, Bu. Contoh dalam website kenaikan pangkat penyesuaian jasa diperlukan upload dokumen ini. Nah, nanti saya memberikan list dokumennya. Terus saya memberikan saran untuk bagian penolakan atau pengajuannya per dokumen gitu, Bu. Jadi Ini saya fokusnya itu, bagus, sebetulnya bagus, Pak. Cuma RA itu ditujukan untuk latsar, peserta latsar. Yang iya, melakukan Bu. juga peserta latsar. Ini kasus jenengan itu sama dengan yang kemarin. Ya, jadi dia hanya merencanakan dan memantau pelaksananya orang lain. Nah, itu sama aja ndak kan? Gimana? Tapi kemarin saya konsul sama Pak Kasubag sama ketua tim kami dan sepakat Bu untuk ini karena ini salah satu isu yang emang kami perlukan gitu loh Bu Boleh. untuk Kalau begitu jenengan harus minta surat tugas sebagai tim IT. sebagai tim IT-nya gitu ya. Iya. Nah, kalau Oh, enggak iya, jenengan iya. mosok anak baru datang malah memantau. Nanti kan fungsinya jenengan hanya memantau Tapi saya pelaksanaan. kan juga bagian ini Bu, bagian perancangannya juga Bu. Nah, iya, Saya juga bagian perencanaannya. mengoperatornya juga nanti. Heeh. Ya, Nah, itu kalau saya juga bisa kan, masukkan di tim ya. oh, berarti nanti Nah, masukan Ibu untuk dibuatkan surat tugas untuk dimasukkan iya. tim Kalau tidak IT-nya itu. masuk tim, jenengan mau membuat arahan ya susah, Oh, iya iya Bu. kan? Iya, Nah, di iya, tim Bu. itu nanti akan ada berbagi peran. Itu jelas di situ. Iya, Ya. Bu. Ini sebetulnya bagus, tapi coba nanti supaya jenengan itu ketika ada penguji bertanya, nah itu jelas ini landasan saya itu ini, peran saya di sini ini itu loh, ya. Oh, jadi dibuatkan surat tugas agar jelas nanti job Iya, desk-nya masing-masing ini gitu ya, Bu. Oh, ya. iya, Bu. Siap, siap, siap. Kalau Iya, Bu. seperti Terima. ini tidak ada tugasnya, jenengan itu kayaknya mencah anyar kok wis memberi arahan pada orang-orang yang sudah senior, yang lebih Oh, dulu gitu loh. iya, Bu. Iya, Bu. Tapi kalau ada payungnya, itu beda. Jangan tugasnya Oh, misalnya di iya, iya, Bu. perencanaannya, perancangannya, kemudian bekerja sama, jangan ada kata memantau ya. Nggak ada, Bu. Jadi Mm-mm. kolaboratif, Bu, yang Nanti penekanannya. kolaboratif betul dengan tim IT yang fungsinya untuk apa gitu.
Itu, nggih. Oh, nggih, Bu, nggih, Bu. Jadi Siap, siap. cari Nanti, palingnya. Mm-mm. oh, nggih, Bu, siap, siap. Terima kasih, Bu. Saya Oke. dapat gambaran, Bu. Oke. Jadi kinerja jenengan itu jelas di bagian mana-mananya itu loh. Baik, kita beri plus dulu. Oke. Ya. Nah, sambil disiapkan kelompok yang lain, monggo. Kelompok 3A nggih Bu nggih izin. Boleh. Banyak ya, Dan? Mm-mm. Ya, ini hari pertama, Kak. Untuk yang Kelompok pernah berapa? pasti ada. Nggih, sudah tampak Ibu? Sudah, belum. Enggak presentasi. Enggak ada sanksi. Nah, sudah. Sekarang Nggih. diam. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Halo? Nggih. Kelompok 4, Bu. Oh, Nggih. masih kelompok 4, tapi 4 apa? Kelompok 4A, Bu. Oh, yang 43A. tadi B nggih? 4A. Nggih. Oke. Mbak Safri. Mohon izin Ibu. Ya. Tim saya terdiri dari 5 orang. Untuk isu pertama itu isu dari saya, Bu. Ini juga akan saya jadikan sebagai tentang belum optimalnya pengelolaan jurnal mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, bisa. Terus optimalisasinya pakai apa? Nanti langkah yang ditempuh seperti ini, Bu. Pertama, melakukan penjaringan dulu tim pengelola jurnal, kemudian diusulkan SK-nya, dekan gitu. Kemudian kedua, optimalisasi penggunaan OJS. Jadi nanti diarahkan semua artikel itu harus lewat OJS, tidak lagi semi manual begitu, Bu. Yang ketiga, penyusunan SOP dan pembagian job desk. Yang keempat, ada intensif dan pendampingan untuk tim yang dari teman-teman mahasiswa volunteer begitu. Kemudian kelima, integrasi dengan portal indeksasi nasional supaya meningkat begitu reputasi dan visibilitas jurnal. Bisa itu logis, tapi di judul nanti Nggih. melalui apanya kan belum kelihatan. Oh, nggih. Nah, nanti tambahkan ya melalui apa gitu. Oh, nggih, siap, Bu. Oke, turun. Kemudian untuk isu kedua dilanjut Mbak Sofi, monggo. Ya. Oke, Mbak Sofi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk isu kedua ini yaitu tentang rendahnya kesadaran literasi peserta didik pada pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Negeri 2 Banjarnegara. Jangan turun. Kemudian untuk Jangan judulnya turun. itu untuk di situ stop. belum ada judulnya Ibu. Stop. Jadi Stop. ini Ya, coba siapa yang ingin merevisi isu ini? PTK, penelitian tindakan kelas itu berbeda dengan rancangan aktualisasi. Kalau PTK itu yang dibidik siapa? peserta didik. Peserta didik. Kalau rancangan aktualisasi yang dibidik siapa? Madrasah atau instansi. RA itu untuk siapa? RA. Rancangan aktualisasi itu untuk siapa? Ayo jawabnya, tidak usah takut. Untuk Untuk kita, siapa? Bu. Hah? Kita. Kita itu siapa? ASN. Nah, Peserta latsar, Bu. Jadi, kalau yang ini rendahnya kesadaran literasi itu PTK atau RA? PTK, Bu. PTK. Ubahlah menjadi RA. Ayo. Berarti yang dibidik itu bukan murid, tetapi siapa? Siapa Pak Fatih? Gurunya, Bu. Guru, betul itu. Ayo Mbak Sofi, coba. Kurangnya literasi. Kurangnya. Coba. Di sini masalahnya adalah rendahnya kesadaran literasi peserta didik. Siapa yang salah? Siapa yang bermasalah? Guru, ya kan? Pak Fatih? Guru. Dalam hal apa? Nah, ayo.
dalam hal menyampaikan literasi, Bu. Nah, atau menyusun strategi literasi kan gitu toh. Nah, Y. jadi rendahnya apa, Mbak Sofi? Rendahnya Tidak harus rendahnya, bisa kurangnya, bisa masih lemahnya, bisa belum optimalnya, ya kan? Atau belum tersedianya apa, gitu. Coba untuk meningkatkan literasi peserta didik, pakai cara apa jenengan rencananya? rencana, rencananya itu mengembangkan pojok literasi digital melalui Nah, QR code mengembangkan sebagai berarti sudah ada. kalau di sini adanya itu pojok baca atau pojok literasi, tapi itu cuma kayak tulisan-tulisan gitu aja, Bu. Nah, stop. Iya, Itu data awal, iya, ya kan? iya, Berarti sudah ada pojok literasi. iya. Maka kalimat yang tepat adalah apa? Belum optimalnya apa? Belum optimalnya Pojok pojok literasi. literasi digital. Hah? Belum Apa? optimalnya pojok literasi digital di Heeh. Emangnya MTS. sudah digital? Tadi Belum kan sih. belum ada Oh, nggih. digital. Berarti belum optimalnya pojok literasi Mm-mm. Pada pembelajaran pada SKI. pembelajaran SKI di MTS Nah, 2 ini khusus Banjarnegara. SKI. Oke, saya rencananya membuatnya khusus yang SKI dulu, Bu. Hmm. Nah, sekarang berarti nanti judulnya apa? Optimalisasi pojok literasi. Melalui apa jenengan tadi? Melalui QR code. Misalnya gitu. Apa tuh isinya QR code itu? Itu Nanti. nanti di-scan, isinya itu nanti materi SKI, materinya bisa mind mapping, infografis, poster. Oke. Berarti QR code-nya itu pintunya ya. Nggih. Jangan Terus, sampai pintunya dibuka kosongan ya. nggih. Nah, Nggih. itu. Itu yang penting. Pon, turun. Isu yang kedua. Berikutnya. Terima kasih, Ibu. Ya, belum optimalnya pendampingan baca tulis Al-Quran di MTSN. Oke, Satu ini lagi. siapa? Pak Saya, Bu. Teguh, Ibu. Hmm? Tiara, Tiara, Mbak. Oke, Mbak Tiara. Tiara. Ya, monggo. Jadi di MTS saya itu udah ada pendampingan baca tulis Al-Quran, Bu. Tapi belum Mm-mm. optimal. Jadi Baik, belum ya. metodenya belum disamakan kayak gitu, Bu. Berarti nanti melalui apa? Saya niatnya mau menerapkan metode Yan Bua sama bikin e-book tentang tajwid. Oke, itu nanti melaluinya ya di Oke, judul. Baik, Pon, lanjut aja. makasih, Bu. Oke, sami-sami. Identifikasi belum terlaksana pelayanan rekomendasi numpang nikah. Hah? Numpang nikah. Sarah, ada ya? Numpang nikah. Ini siapa? Saya Bu, Pak Teguh, maksudnya numpang nikah ya secara online itu gimana? itu kan kalau Catin itu berasal dari beda kecamatan kan harus apa minta surat rekomendasi nikah. Ya maksudnya Mm-mm. rekomendasi nikah. Memang istilahnya numpang nikah. Istilahnya rekomendasi nikah Bu. Ya, kalau memang, N10 itu bukan N17 hah? salah Bu. Duh, yang tahu salah jenengan ya. Iya Bu. Mm-mm. Ini belum terlaksana Coba pelayanan rekomendasi istilah bakunya apa? kalimat positifnya gitu Bu. Bukan positif, baku untuk pelayanan numpang nikah itu apa? Rekomendasi, Bu. Rekomendasi. Rekomendasi, Rekomendasi iya. nikah. Berarti Rekomendasi nikah. numpangnya hilang atau enggak ini? Iya dihilangi Bu. Iya, karena ini satu bahasanya juga tidak standar ya. Masa Iya. nikah itu kan hal penting kok menumpang gitu ya. Numpang, iya. Tak belum terlaksana pelayanan rekomendasi nikah secara umum. Ya, berarti nanti di ini untuk rekomendasi itu susah atau sulit tuh, Pak? Ya kalau rekomendasi kan yang sulit kan kadang Catin apa itu yang berbeda kecamatan kan mungkin tidak di rumah atau apa sedang merantau Berarti atau ini jenengan bagaimana gitu. endingnya membuat SOP. Membuat apa? Jadi nanti
Coba membuat solusinya. solusinya itu membuat perancangan pembuatan pelayanan rekomendasi nikah secara online, membuat folder Google Drive untuk Hmm. database pemohon rekomendasi nikah, pembuatan rekomendasi nikah, terus menggunakan shortcut Linktree untuk mempermudah mengakses link Google Form yang dibuat itu, Bu. Oh ya, baik. Nggih. Oke, nanti disesuaikan ya. Nggih, Bu. Oke, nggak bisa. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih sama-sama. Kurang tahunya standarisasi budaya kerja pelayanan di. Ini siapa? Saya, Bu. Pak Zidan, Bu. Pak Saya, Zidan. Bu. Iya, Iya. monggo Pak Zidan. Sebenarnya ini masuk RA yang nomor 2, Bu. Yang nomor satunya itu digitalisasi arsip atau akta nikah di KUA. Oke, Nah, berarti tidak usah kalau dibahas, yang ya. ini Karena tidak sebenarnya akan, ya, ini sudah oh betul gitu. kok, maksudnya ini sudah betul, tapi saya tidak akan mengupas sampai habis karena Oh apa, iya. kan tidak akan jadikan RA. Ini pun betul, Oke. Pak. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4A. Ya, ya secara umum ini sudah bagus, ya. Cuma beberapa yang memang perlu diluruskan. Ingat ya, RA itu untuk ASN. Ya, berfungsi untuk meningkatkan layanan publik. Jadi bukan ke user. Oke, masih sedikit waktu, seperempat jam. Nih siapa? Kelompok, tentu kelompok 3. Mohon izin, Bu. Ya, 3 apa? Kelompok 3A. Ya. Sudah terlihat, Bu. Berarti manajemen ya. Ya. Udah, ayo langsung ke isu 1. Ya. Dari kelompok kami untuk yang pertama yaitu isu 1, kurang optimalnya sosialisasi administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Selawi. Ini siapa Ini yang nanti jawab? akan disampaikan oleh Pak Do Ivan. Monggo, Oh Pak Do ya, Ivan. silakan Pak Jadi Doivan. isunya itu kurang optimalnya sosialisasi administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Selawi. Mau diangkat Berkaitan, jadi RA enggak? iya Bu. Ya. Terus? Jadi sosialisasi yang sudah ada dilakukan secara langsung face to face ketika ada Langsung tamu solusinya dan coba. Solusi. solusinya nanti ke depannya ingin kan di sini belum ada media sosial, maka media sosial itu nanti yang dijadikan sebagai alat untuk sosialisasi. Oh, belum Karena tertulis ya ini solusinya. ya ini belum tertulis Oh, Bu. belum. Ya. Saya membuat media sosial yang digunakan untuk sosialisasi supaya terkait administrasi pernikahan, misal syarat-syarat yang dibutuhkan itu apa saja, jika ingin mendaftar nikah itu orang juga bisa Oke. Jadi mengetahui dari media sosial itu. kondisi awal sosialisasinya itu secara offline ya. Iya Bu. Maka pengen dioptimalkan melalui online. Nggih, Baik. karena kadang kan perlu bolak-balik kalau ke sini. Baik, bisa ditangkap, maka jenengan nanti buat akun sosmed apa disesuaikan dengan masyarakat yang biasa atau usianya, mau Ya. YouTube, Facebook, TikTokan atau yang lainnya, kemudian isi kontennya, ya. Gitu. Ya, baik. Ya. Turun 2. Ini agak cepat karena waktunya juga kurang optimalnya menonton dulu. Kemudian Baik, ini siapa? ini saya, Bu. Pak Muhammad Afif ya? Iya, Mau ini dipakai RA atau tidak? insya Allah dipakai, Bu. Dipakai berarti Ya. sebelumnya media pembelajarannya pakai apa?
Sebelumnya media pembelajaran yang digunakan itu sifatnya masih konvensional seperti Baik, jangan memakai diturunkan. Kembali ke isu. ya, Gimana? masih Konvensional. memakai media pembelajaran yang konvensional Bu, seperti Hmm. LKS, kemudian eh, menerangkan melalui buku paket, terus Oke, papan stop tulis gitu dulu. seperti itu. Kalau melihat isu ini, kita bacanya kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital, maka kesimpulannya kemarin sudah dilaksanakan berbasis digital. Nah, padahal jenengan solusinya kayaknya mau digital kan? Iya, Nah, maka isunya nanti menjadi double ini, jadi lemah. Lalu sudah iya, berbasis digital kok masih mau digital. digital. Maka dikurangi ini kata-katanya. Kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran. Tapi dulu belum belum memang betul-betul anu ya. Masih jarang Bu Berarti penggunaannya. bukan kurang optimal kalau seperti ini ya. Jadi apa ya? Kalau nanti solusinya digital atau sesuatu digital yang memang baru. Solusinya nanti kita membuat atau merancang media pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan memanfaatkan background Bu. Background juga. Iya, Oh, berarti apa ini? Kurang optimalnya pemanfaatan. Berarti nanti judulnya apa? Optimalisasi finalisasi pemanfaatan mm-mm, media pembelajaran pembelajaran bahasa sosial Arab media melalui berbasis melalui aplikasi Background. platform background. Mm-mm. Ada pembelajaran bahasa Arab kelas 10 di Oke, Mandua Kota Pekalongan. ya, Iya, baik. Pun lanjut isu berikutnya. iya, Bisa nih Pak ya? iya. Ya. Isu ketiga, Pak Sigit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Izin Iya. menjelaskan, jadi saya mengangkat isu belum berkembangnya budaya produktif dalam menciptakan konten kreatif Qurani yang kontekstual. Mm-mm. Awalnya tadinya ini kan difokuskan untuk pembelajaran di kelas, tapi setelah konsultasi dengan mentor selaku Bu Kepala itu meminta untuk dialihkan bagaimana menciptakan suatu kayak produk buku yang nantinya kalau di sini kan ada masjid Bu, di Najwa itu Bentar, saya cagar kok agak budaya kurang. yang terhubung Suaranya dengan kok tidak masyarakat. jelas ya? Halo, Siapa ini? saya Bu, Siapa? Pak jelas, siapa? jelas belum Bu? Pak Sigit. Nah, sekarang jelas. Sigit, ya, Coba. Ini yang jelas. dimaksud belum berkembangnya produktif. Ini maksudnya apa ini? Siswa atau guru? Ya, nah tadinya kan ini kan ditujukan buat atau apa pembelajaran di kelas Bu. Tapi setelah konsultasi dengan kepala madrasah itu meminta untuk dialihkan karena di sini ada masjid, masjid cagar budaya juga, di mana Dialihkan juga apa? terhubung dengan masyarakat. Pak, makin lama kok Di makin tidak jelas. oh ini Bu, apa namanya? Ini kan eh, tadinya kan pembelajaran untuk di kelas. Heeh. Kedengaran Bu suaranya. Nah, terus setelah konsultasi itu diminta untuk bagaimana kamu menciptakan seperti semacam e-book juga atau konten. Nah, itu digunakan buat kultum seperti materi kultum atau dakwah itu di Masjid Mandua. Nah, karena masjid di sini kan juga terhubung dengan masyarakat karena sebagai cagar budaya, nah itu diminta pemanfaatan kultur yang saat ini sudah berjalan, tapi mungkin materinya diubah. Nah, karena saya juga bagian daripada pengurus di masjid itu diminta untuk Coba turunkan, menghubungkan Pak. yang sistem Quran hadis itu, Bu. Hmm. Kan? Ya. Baik, ya. Hmm. Coba solusinya, Pak. Pengembangan proses konten kreatif. Bisa dilanjutkan ya, nanti sambil minta bimbingan dari
mentornya. Iya, Ini kok mentor. iya baik. Apa pembimbing Iya, WI-nya? Pak siapa? Yang iya. tiga itu? Ya, yang ketiga Pembimbing WI-nya itu itu Pak Gunawan. Pak Gunawan, Bu, Pak Gunawan. K3B. Pak Gunawan, Bu. Ya, ini pun lanjutkan ya. Meskipun saya terus terang masih agak bingung itu yang pengembangan konten produksi itu ditujukan untuk siswa atau guru, sehingga nanti bisa diubah. Baik, Pak. Ya, kita plus selesai tadi. Oh, belum. Belum tersedianya layanan konseling karir. Oh, oh bagi mahasiswa. Ya, monggo siapa ini? Izin Bu Budi, ini Hmm. isunya di tempat saya. Jadi saya saat ini ditempatkan di lembaga sertifikasi profesi tingkat universitas dan LSP ini baru Bu, kita baru mau launching, hmm, kita baru akan launching tahun ini. Jadi kemarin masih mengurus asesmen lapangan dan sebagainya. Nah, LSP jadi itu layanan? lembaga sertifikasi profesi. Oh, nggih. Ya, Terus jadi salah satunya BK? salah satunya pripun Bu? Iya, Salah satunya pripun? tugasnya di BK, bimbingan konseling. Bukan, saya psikologi, Bu. Dosen psikologi. Hmm. Gitu. Nggih, terus Ya, turun? jadi kemarin saya sudah konsultasi dengan mentor, kemudian mentor saya, salah satu yang mentor saya minta itu pengen diadakan layanan konseling karir, begitu Bu, bagi mahasiswa. Oke, berarti nanti produknya berarti tersedianya layanan konseling karir ya. Betul, Bu. Oke, Betul. nanti jangan lupa tambahi lokusnya di mana itu. Di UIN Solo, Bu, UIN Surakarta. Ah iya, ditulis di isunya itu. Ya, ya, siap, Bu. Oke, turun solusinya coba. Solusinya pengadaan apa namanya? Oh, belum ada ya? Layanan konseling karir. Tidak Betul, ada? baru dampak, Bu. Heeh. Saya tulisnya. Dampak coba turun lagi. Ya, Oh, belum ada ya, sudah. ya, belum, Bu. On, ya, selamat mengerjakan. Motor Bu. Iya, sami-sami kurangnya ketertarikan siswa. Nah, ini coba siapa? Saya, Bu. Ayo, siapa? Saya, Bu. Nah, Pak Lutfi, coba diubah kalimatnya. Y. Mm-mm. Supaya siswa bisa tertarik melalui apa? Rencananya saya itu menggunakan media pembelajaran interaktif, Ibu, menggunakan media Iya, video. video. Y. Berarti di sini yang kurangnya itu siapa? Siswa, Ibu. Nah, ingat tadi Y. Lebih RA ke itu PTK, Y. ditujukan ke siapa? Ke ASN-nya, Ibu. ASN. Maka isunya juga tentang isu ASN. Meskipun datanya itu dari data siswa. Nah, misalnya di sini siswa kok bisa tidak tertarik? Kenapa si ASN-nya itu? Biasanya niku kalau di tempat saya niku menggunakan metodenya ceramah, Ibu. Jadi Menggunakan apa? metode ceramah. Ceramah berarti Kebanyakan niku membuat siswa-siswa kalimatnya diganti isunya jadi apa? Yang lain boleh membantu? Ayo. lebih ke metode pembelajarannya gitu. Coba apa? Kurangnya inovasi Siapa ini? metode pengajaran. Siapa? Pak Pak Afif? Ivan. Hah? Pak Doivan? Kurangnya inovasi apa? Metode pembelajaran boleh, media pembelajaran juga boleh, ya kan? Yang lemah itu ASN-nya, bukan muridnya. Kalau muridnya sudah masuk kelas 1 tahun atau 2 bulan kok apatis terhadap materi fikih, yang salah bukan siswanya lagi tuh. Masalahnya sumbernya bukan di siswa, tapi di ASN. Di Ya. bagian mana? Di perencanaannya. Perencanaan itu misalnya penggunaan metodenya kurang bagus, kurang inovatif.
ceramah terus gitu itu Pak Nggih. Lutfi, ya. Nggih, Bu. Ya, berarti tadi diusulkan Pak Dok Iwan gini, kurang inovatifnya metode pembelajaran atau model pembelajaran pada materi fikih. Di mana? Di MAN 1 Nah, Karanganyar. misalnya gitu. Cuma tidak boleh menuduh gurunya seperti itu. Berarti harus ada data ya. Semuanya Nggih. nggih. Deskripsi isu itu harus ada data. Nggih. Nggih. Ada pertanyaan? Makasih. Kalau tidak ada pertanyaan, waktunya juga pas habis. Gimana? Tapi kalau ada pertanyaan masih ada 3 menit. Ada? Tidak, Bu. Izin bertanya soal tugas mungkin, Bu. Apa? Soal tugasnya akan disampaikan oleh siapa ya, Bu? Soal tugas. Tugas tidak ada ya, Bu ya? Nggak ada tugas hari ini. Soal tugas apa tuh? Tugas hari ini. Tugas hari ini, Bu. Oh, ini. Apakah ada atau tidak ada? Makanya ini baru mau saya bagi sebentar. Oke, siap, Bu. Panduan. Kirain nggak ada, Bu. Ya nanti mundur sedikit ya. Harusnya apa, mundur sedikit. Nah, saya tambahi itu sambil di-download, silahkan. Nah, kemarin kan sudah saya share LK45 ya. Nah, 45 sudah. Itu sambil apa namanya? Silahkan dikedapi, dikedapi, dinikmati, di-download dulu. Kemudian saya akan share LK mana? LK 4, Bu. 4 dan 5 ya. Kemarin sudah di-share sekaligus, Bu. Maksudnya saya share screen sekarang. Oh iya. Ya, share screen. Ini yang nampak apa ini? Di layar jenengan. WhatsApp, Bu. Jus, Jus avokat, Bu. Bu. Jadi ngiler ini, Bu. Saya juga kepengen ini. Sebentar. Saya mau share apa tadi? Oh ini. Karena saya pakai advance kan semua nampak nih. Nah, sekarang apa? Ayo. Sekarang LK4, Bu. Buatlah learning journal seperti kemarin, tapi tentang hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya, Bisa, Bu. tadi kritikan saya tentang video apa? Tidak ada balik diklat Semarang, Bu. Nah, betul Pak Hati. Saya sudah ada, Bu. Coba yang jelas sudah ada. Ya, sudah, nanti tak cek. Terus, kalau bisa dibuat lebih bagus daripada yang hari ini, ya. Nah, sekarang ini saja yang penting ini. Siap, Bu. Ini tugasnya individu semua ya, individu. Kemudian ini buatlah 5 isu. Tentang apa? Tentang jabatan, tupoksi Anda. Misalnya kalau penghulu ya tentang kepenghuluan. Kalau dosen ya tentang kedosenan. Kalau guru ya tentang guru. Ya. Kecuali madrasahnya atau instansinya itu pengen sesuatu yang lebih besar. Ya, tapi isu harus dikonsultasikan dengan mentor atau dengan atasan. Karena apa? Kalau sampai pas presentasi seminar, isunya itu tidak benar dan malah itu fitnah, itu ditolak oleh mentor. Apakah pernah terjadi? Pernah. Ya, harus revisi banyak itu. Ya, misalnya mengatakan, madrasah ini guru-gurunya belum melaksanakan ini. Loh, padahal sudah. Nah, maka di sini perlu apa ini Bapak Ibu? Nih, data. Ya. Data itu kalau misalnya Pak siapa tadi yang di kurangnya inovatifnya metode pembelajaran guru misalnya, Panjenengan bisa cari data dengan bertanya pada guru boleh, pada siswa boleh, pencermatan dokumen perencanaan pembelajaran sangat bisa, ya, pinjam. Tapi tentu dengan mengaplikasikan berakhlak dan kode etik, kesopanan, adab itu tetap diutamakan. Ya, apalagi jenengan sedang bertanya-tanya itu tentang apa namanya?
katakanlah kinerja guru-guru kan gitu toh. Dan ini maka ini kenapa harus ke ASN karena ini meliputi ini sumber isunya itu di Smart ASN atau manajemen ASN, bukan di siswa. Ya, sumber isunya. Ingat itu. Nah, kemudian eh, berikutnya itu gunakan tapisan isu untuk menapis 5 isu tadi ya dari APKL 5 itu diprioritaskan 1, 2, 3, 4, 5, pilih 3, kemudian dari 3 itu dipilih peringkat 1 sehingga menjadi core isu. Nah, nanti core isu itu dianalisis lagi menggunakan Fishbone. Ya. Nah, agenda 1 insya Allah sudah bisa. Kemudian gagasan dan kegiatan pemecahan isu, monggo terserah, tapi intinya, nah ini kan judulnya ya, lihat ini, ketika kita mengatakan optimalisasi, ya, maka di sini harus ada caranya, optimalisasinya pakai apa? Maka ada kata-kata melaluinya itu. Ya. Kemudian untuk tahun monggo terserah mau diberi atau tidak karena setiap penguji itu punya alasan sendiri-sendiri untuk memakai tahun atau tidak memakai tahun. Ya, silahkan. Kemudian kegiatan pemecahan isu itu sebetulnya dalam lembaga apapun itu biasanya tetap pakai POAK, planning, organizing, evaluating, dan controlling. Ya, tapi ini jangan ditulis. Ini hanya untuk gambaran kita, mindset kita bahwa segala sesuatunya itu ada ini. Nah, misalnya ini perencanaan kan planning, organizing itu misalnya pemetaan, penyusunan, ya, activating implementasinya, ya, sebelum implementasi perlu enggak sosialisasi, misalnya gitu, ya. Kemudian controlling itu meliputi di dalamnya adalah monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut. Seperti apa wujudnya? Wujudnya Bapak Ibu bisa cermati di contoh RA, milik Laili ataupun yang golongan 3. Gitu ya. Untuk yang contoh golongan 3 itu kayaknya ada satu yang salah, nanti misalnya di APKL itu harus ada peringkatnya. Peringkat itu 1, 2, 3, 4, bukan jumlah ya. Kemudian yang USG juga iya kayaknya. Itu tidak ada peringkatnya. Nonton, adik-adik sudah cukup? Ada pertanyaan? Oke, Bu, kalau semisal nopo isunya pakai yang di agenda 1 kemarin bisa, Bu? Bisa, selama itu benar. Ya. Ya, ya. Bisa, benar dan bisa. Kan ciri-ciri isu itu apa? Merupakan masalah yang kontekstual, faktual ada, kemudian apa? Masih dalam wilayah kerja panjenengan. Artinya, jenengan bisa mengatasi. Kalau misalnya contoh yang kemarin saya sampaikan, belum tersedianya infrastruktur komputer di madrasah. Itu masalah bukan? Ya, tapi di ranah jenengan enggak? Betul. Tidak. Maka boleh enggak diambil sebagai core isu? Tidak boleh. Dipakai deskripsi isu? Usahakan jangan. Ya, jadi jenengan bekerjanya di ranah jabatan panjenengan. Jadi jangan melenceng kemana-mana. Gitu. Ya, makanya tadi ketika yang BK itu yang guru, tapi kok dia itu membuat satu, dia harus kolaboratif misalnya dengan BK atau apa. Kalau itu memang lebih luas. Nonton nggih? Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu. Ada? Tidak? Sudah cukup, Bu. Oh, sudah cukup. Baik. Adik-adik semuanya, Mbak Rizky saya belum pernah mendengar suaranya ini dilalahi. Hmm? Ya, baik. Pak Raihan juga saya belum pernah dengar. Ini, tapi tidak apa-apa. Ini pertemuan kita yang terakhir ya. Ini adik-adik semuanya, saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Semoga menyemangati hari kita hari ini. Ya. Oke. Kalau saya minta tepuk tangan semua, saya bertanya-tanya yang tidak tepuk ada apa ini kan gitu ya. Baik adik-adik, semoga pembicaraan kita itu bermanfaat khususnya bagi panjenengan, ya. Dan semoga jenengan menjadi ASN yang betul-betul profesional. Amin ya Allah.
Eh, eh, Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saya Bu. live dulu ya.